Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai materinya, perkenalkan nama saya Firmansyah dari HMJ Akuntansi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persediaan. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah pernah diberikan materi persediaan oleh para dosen. Jadi di sini saya akan mereview ulang lah. Sekarang kita masuk ke pengertian. Dalam akuntansi, yang dimaksud dengan persediaan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, dan bahan baku yang sedang diproses produksi. Jadi singkatnya, persediaan itu adalah barang yang siap dijual atau bahan baku yang dibeli perusahaan untuk melalui proses produksi menjadi barang jadi. Jadi di sini persediaan itu masuk ke dalam aset lancar. Kenapa masuk ke dalam aset lancar? Karena persediaan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan ataupun digunakan. Jadi di sini penilaian persediaan itu sangat penting dalam membuat laporan keuangan karena akan dilaporkan pada laporan keuangan yaitu di laporan laba rugi. Lanjut, di sini ada dua entitas usaha atau perusahaan yang memiliki persediaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Sekarang kita akan lebih rinci membahas tentang perusahaan dagang dulu. Dalam perusahaan dagang, hanya terdapat persediaan barang dagang sebab perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi. Tujuan dan fungsi perusahaan dagang adalah membeli barang dagang untuk dijual kembali dalam bentuk semula tanpa diolah lebih lanjut. Jadi di sini tuh perusahaan dagang tuh hanya membeli barang yang jadi gitu. Barang yang dalam bentuk utuh, tidak setengah jadi atau tidak membeli bahan baku, bahan mentahnya atau barang penolong lainnya. Lalu setelah membeli barang yang jadi atau barang yang utuh, lalu dijual dengan harga yang sedikit lebih tinggi untuk mencapai keuntungan. Nah, sekarang kita ke perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur mempunyai fungsi yang lebih kompleks terhadap persediaan bahan baku dan bahan lainnya untuk diolah dalam proses produksi. Hasilnya berupa produk jadi yang nantinya akan dijual oleh perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan dibagi menjadi tiga, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku itu adalah ketika perusahaan membeli bahan mentah ataupun bahan yang tidak jadi kepada supplier, lalu mencapai ataupun ke proses produksi. Nah, persediaan barang dalam proses itu adalah bahan baku yang telah diolah itu menjadi produk yang setengah jadi. Misalnya nih, kita dalam proses produksi laptop, maka yang baru jadi itu adalah barang yang setengah jadi, yaitu cover laptop ataupun aksesoris laptop lainnya. Ketika sudah menjadi barang setengah jadi, lalu diolah lagi menjadi barang yang jadi, lalu siap dijual kepada supplier ataupun bisa dijual ke perusahaan dagang. Sekarang kita masuk ke metode pencatatan persediaan. Di sini ada dua metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang metode fisik atau periodik. Dalam metode ini, jumlah persediaan dicatat setiap akhir periode yang berjalan dengan menghitung jumlah fisik persediaan yang ada pada akhir periode, kemudian ditentukan harga pokok persediaan dengan cara kuantitas persediaan dikalikan dengan harga pokok setiap unitnya. Jadi singkatnya ini, di mana persediaan tidak langsung dicatat saat adanya transaksi. Pencatatan persediaan dilakukan pada akhir periode dengan mengecek secara langsung persediaan barang. Makanya namanya metode fisik, karena dicek secara langsung. Jadi gini, misalnya pada hari ini tuh tidak ada hal-hal yang mengurang atau menambah, ada hal-hal yang menambah atau mengurang persediaan, maka itu nggak langsung dicatat, itu nanti dicatat pada saat akhir periode saja. Lanjut lagi, dalam metode ini, ketika kas dikredit adalah pembelian secara tunai dan utang dikredit bila pembelian secara kredit, sedangkan kas di debit adalah penjualan secara tunai dan piutang dikredit bila penjualan secara kredit. Berikut adalah cara untuk menghitung harga pokok penjualan dengan metode fisik. Pertama, di sini kalian harus menjumlah persediaan awal periode dengan pembelian bersih.
persediaan awal periode itu didapat pada neraca saldo awal periode, sedangkan pembelian bersih didapat dengan cara menjumlah pembelian kotor ditambah biaya angkut atau beban angkut, terus dikurang dengan retro pembelian dan potongan pembelian, maka hasilnya adalah pembelian bersih. Lalu hasil dari jumlahan persediaan awal periode ditambah pembelian bersih adalah harga pokok barang yang tersedia, maksudnya harga pokok barang yang siap kita jual. Lalu hasilnya itu dikurangi dengan persediaan akhir periode, maka hasil yang didapatkan adalah harga pokok penjualan. Oke, lanjut kita akan bahas tentang metode perpetual. Dalam metode ini, pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus sehingga jumlah persediaan yang ada setiap saat itu dapat diketahui tanpa menghitung secara fisik persediaan yang ada. Jadi singkatnya, dalam metode ini persediaan selalu dicatat apabila terjadinya proses transaksi yang menyebabkan adanya perubahan terhadap jumlah persediaan. Jadi apabila ada yang berubah terhadap jumlah persediaan, itu akan langsung dicatat gitu tanpa menunggu lagi pada akhir periode. Dalam metode perpetual terdapat beberapa mutasi persediaan untuk periode berjalan. Mencatat pembelian barang, mencatat penjualan barang, mencatat harga pokok barang yang dijual. Dalam metode perpetual, harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan dapat diketahui secara cepat dan setiap saat, sehingga pada akhir periode, penyusunan laporan keuangan tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian sebagaimana yang dilakukan pada metode fisik. Sekarang kita lanjut ke penentuan harga pokok persediaan. Penentuan harga pokok persediaan sangat berpengaruh dalam perhitungan harga pokok penjualan. Hal ini disebabkan karena harga pokok penjualan dihitung dari harga pokok barang yang tersedia dikurangi dengan harga pokok persediaan akhir periode. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan harga pokok persediaan, yaitu metode identifikasi khusus, metode harga rata-rata, metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO, first in first out, dan metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, last in first out. Sekarang kita masuk ke metode identifikasi khusus. Cara penentuan harga pokok persediaan akhir adalah dengan memberikan tanda khusus untuk setiap barang yang dibeli, baik dengan kartu atau label yang berisi data mengenai kuantitas yang dibeli, harga pokok per unit, dan kuantitas yang dijual. Dengan demikian, pada akhir periode dapat diketahui masing-masing harga pokok setiap unitnya. Metode ini jarang digunakan perusahaan karena pemberian tanda dan penentuan harga pokok persediaan akan banyak memakan waktu dan tenaga untuk memisahkan masing-masing jenis barang. Selanjutnya, metode harga rata-rata. Metode ini dalam menentukan harga pokok persediaan berdasarkan harga pokok rata-rata. Jika menggunakan metode fisik, penentuan harga pokok rata-rata dengan menggunakan metode rata-rata sederhana dan tertimbang. Jika menggunakan metode perpetual, penentuan harga pokok rata-rata dapat menggunakan metode rata-rata bergerak. Jadi di sini saya akan berikan sedikit contoh untuk menghitung harga pokok rata-rata sederhana dan tertimbang. Kita mulai dari metode rata-rata sederhana. Jadi itu rumusnya, oke deh. Contohnya itu ada PTA membeli 3 jenis barang, yaitu barang A, barang B, dan barang C. Nah, dari masing-masing barang itu terdapat harga per unitnya itu sebesar 100 rupiah, 150, dan 180. Maka ketika dijumlah 430 rupiah dibagi dengan ada berapa jenis barangnya. Tadi itu ada barang A, barang B, barang C, berarti ada 3 jenis. Maka 430 dibagi 3, jadilah hasilnya 143,33 rupiah. Nah, jadi itulah hasil dari harga pokok menggunakan metode rata-rata sederhana. Gimana kalau misalnya rata-rata tertimbang? Maka rumusnya adalah seperti tadi, ada 3 jenis barang nih. Barang A itu dengan 200 pasang dengan harga per unit itu sebesar 100 rupiah. Maka 200 dikali 100 sebesar 20.000. Barang B dengan
150 pasang dengan harga per unit itu sebesar Rp150, maka 150 dikali 150 jadilah sebesar 22.500. Barang C itu dengan 300 pasang dikali dengan harga per unit sebesar Rp180, maka hasilnya Rp54.000. Jadi dibagi dengan kuantitas barang. Tadi kan ada 200 sama 150 sama 300. Nah, itu dijumlahkan, maka hasilnya 650. Jadi 20.000 ditambah 22.500 ditambah 54.000 dibagi 650, maka hasilnya adalah 146,46. Nah, maka itulah harga pokok dengan rata-rata tertimbang. Nah, sekarang kita ada di metode masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out, FIFO. Menurut metode ini, unit barang yang dijual atau yang dikeluarkan pertama kali akan bernilai sama dengan harga pokok dari pembelian yang pertama kali. Selanjutnya, unit penjualan berikutnya juga akan dibebani dengan harga pokok dari pembelian yang pertama jika masih ada atau belum habis. Jika barang pembelian pertama sudah habis, maka pembebanan selanjutnya digunakan dengan harga pokok pembelian kedua dan seterusnya. Jadi gini contohnya, PTA itu membeli barang pada tanggal 5 Februari dengan kuantitas sebesar 200 pasang dengan harga per unit itu sebesar Rp100. Dan pada tanggal 10 Februari lagi itu membeli barang dengan kuantitas sebesar 150 unit dan harga per unit itu sebesar 150. Nah, pada tanggal 12 itu PT Cahaya membeli barang kepada PTA sebesar 250. Maka barang yang dikeluarkan pertama kali adalah barang dengan kuantitas 200 pasang dengan harga per unit sebesar Rp100. Kalau belum cukup, itu akan disalurkan lagi ke barang yang dibeli pada saat yang kedua sebesar 50 unit dengan harga Rp150 dan masih ada sisa 100 unit dengan harga pokok sebesar Rp150. Selanjutnya metode masuk terakhir, keluar pertama, atau LIFO, last in first out. Dalam perhitungan harga pokok unit barang yang dijual, kebalikan dengan metode FIFO, karena harga pokok yang dibebankan adalah harga pokok pembelian terakhir dan seterusnya, sehingga pengeluaran persediaan akan dibebani dengan harga pokok yang terakhir. Dengan demikian, persediaan akhir akan dinilai dengan harga pokok yang pertama. Jadi tadi kan PTA itu membeli pada tanggal 5 Februari sebesar 200 unit barang dengan harga per unit itu sebesar Rp100, dan pada saat tanggal 10 Februari itu PTA membeli barang lagi sebanyak 150 unit dan harga per unit itu sebesar Rp150. Nah, pada tanggal 12 PT Cahaya itu membeli barang kepada PTA sebesar 250 unit. Nah, maka barang yang dikeluarkan adalah barang yang dibeli pada saat terakhir kali, pada saat tanggal 10 Februari, yaitu sebesar 150 unit dengan harga per unit itu sebesar Rp150. Karena nggak cukup, maka akan ditambahkan dengan barang pada saat pembelian tanggal 5 Februari sebanyak 100 unit barang dengan harga per unit itu sebesar Rp100. Jadilah total semuanya 250 barang dengan sesuai pesanan PT Jaya. Jadi sisa persediaan barang di perusahaan adalah sebesar 100 unit barang. 100 unit barang dengan harga pokok per unit itu sebesar Rp100. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.